وجاءت اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا حضر بن رملي وإلى إمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين نفعنا الله بهما وبعلمهم ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita membuka kembali pengajian majelis ta'lim al-muawana baik itu hari Sabtu ataupun Minggu. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita sebelumnya. Kita sudah sampai Tafsir Jalalain ayat 110 ya. Pertemuan sebelumnya sudah sampai ayat 110. Berarti surah Al-Baqarah sudah hampir separuh. Beranjak ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا يدخل الجنة وقالوا dan berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi itu semua. Ini masih korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemarin diceritakan tentang perilakunya orang Yahudi, orang Bani Israel secara umum. Nah, waqalu dan mereka berkata, yaitu orang-orang Yahudi, la yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga, illa kecuali man, orang, kana hudan, orang Yahudi. Illa man kana hudan, illa man utawi sapane wong kana kang ana sapa wong hudan iku wong Yahudi. Jam'u haidin, iku jamaknya haid. Jadi katanya orang Yahudi gak bakal bisa masuk surga kecuali orang Yahudi. Au Nasara atau orang Nasrani. Qala dzalika Yahudul Madinah wa Nasara Najran.
yang berkata demikian, oh gak bakal masuk surga orang Yahudi kecuali orang Yahudi dan Nasrani, itu orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nasrani Najran. Nih, ya. Mereka ngomong kayak gitu. Najran lamma tanadharu baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka munadharah, ketika mereka berdebat, berargumentasi di depannya Kanjeng Nabi. Orang Yahudi kayak gitu. Ya, ini Yahudi yang hidup di Madinah. Di depannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngomong, ya gak bakal mlebu surga nguduk Yahudi kok. Ai qala al-yahud, atau orang Yahudi itu berkata la yadkhulaha illal yahudu. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Wa qala an-nasara la yadkhula illa an-nasara. La yadkhulaha illa an-nasara. Sebaliknya orang Nasrani juga ngomong kayak gitu, enggak bakal bisa masuk surga kecuali orang Nasrani, orang Kristen. Ya. Tilka utawi mengkono-mengkono mau, adapun hal itu semua al-qaulah, yaitu ucapan-ucapan tadi itu, amaniyuhum. Sebenarnya itu adalah angan-angannya mereka semua. Orang Yahudi mengatakan semacam itu, orang Nasrani mengatakan semacam itu. Nah, itu mereka hanya angan-angan mereka semua. Yakni syahawatuhumul batilah. Syahwat mereka atau keinginan mereka yang batil, yang salah. Qul, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada orang-orang Yahudi yang tadi itu, yang mengatakan semacam itu, hatu burhanakum, datangkanlah bukti kalian. Kok iso ngomong koyok ngono itu loh? Kok bisa kamu mengatakan semacam itu? Gak bakal masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Bukti ini apa? Ya. Ai hujjatakum ala dzalik, yaitu argumentasimu atas omongan tadi itu. In kuntum shadiqin, apabila kamu termasuk orang-orang yang benar fihi, ing dalam ucapan tadi itu. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala, nggih, yadkhulu al jannata, masuk surga, ghairuhum, selain mereka. Ya, maka ini dibantah oleh Allah Ta'ala. Justru yang masuk surga itu orang-orang selain mereka, orang-orang selain Yahudi dan Nasrani. Siapa tepatnya? Man aslama wajahahu lillah. Yang masuk surga itu orang aslama, yang Islam atau yang menundukkan. Ya, aslam, muslim niku yang tunduk kepada Allah. Orang yang Islam atau yang menundukkan wajahahu, wajahnya, lillahi, kepada, untuk Allah Ta'ala. Ya, justru yang masuk neraka, yang masuk surga adalah orang yang muslim, yang tunduk kepada Allah. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani itu pada ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana ketika mereka seringkali merubah-rubah ayat-ayat Allah. Kitab Taurat dirubah. Kitab Injil atau Bible sekarang itu juga dirubah. Aslinya kita nggak paham. Kita iman kepada Taurat, kepada Injil, iman. Nah, tapi adapun Taurat atau Injil perjanjian lama atau perjanjian baru yang sekarang ini, kita meyakini ini sudah mengalami tahrif, perubahan. Mana yang benar ayat Allah, mana yang mengalami perubahan, kita nggak tahu. Sebab itu banyak sekali hal yang nggak cocok sama Al-Quran. Lagi itu kadang sering orang-orang saudara-saudara kita dari agama lain itu menuduh Al-Quran ini jiplaan dari Taurat, jiplaan dari Injil. Padahal justru Al-Quran yang membenarkan. Contoh, Nabi Daud itu kalau di kitab-kitab mereka itu dituduh berzina. Dituduh anaknya niku mati gara-gara untuk menghukum Nabi Daud.
Kalau kita enggak. Nabi Daud itu maksum, nabi kok. Ya. Nabi dijaga dari dosa-dosa yang apalagi dosa-dosa besar semacam itu. Enggak boleh semacam itu. Ya ada beberapa nabi yang dituduh untuk zina dan lain sebagainya. Kalau kita enggak. Justru hal ini menunjukkan bukan ciplaan. Kalau ada hal-hal yang sama, yang kita meyakini bahwa Taurat, Injil dan Al-Quran ini turun dari Allah kok, dari Tuhan yang sama. Jadi pasti ada hal-hal yang sama. Jadi justru dibantah oleh Al-Quran, yang masuk surga itu justru Muslim, karena menundukkan wajahnya untuk Allah Ta'ala, menundukkan wajahnya kepada Allah Ta'ala. Maksud dari aslama wajhahu lillah itu adalah inqada li amrih, ya, nurut li amrih kepada perintahnya Allah Ta'ala. Lah kalau orang Yahudi kan bolak-balik diperintah Allah apa, justru malah dirubah dan lain sebagainya. Kemarin sudah panjang penjelasannya hal itu sampai berapa minggu itu nggak mari-mari, karena diperintah Allah apa justru melakukannya apa, dirubah-rubah. Wa khassal al-wajha, adapun dikhususkan pada ayat ini lafaz al-wajha, wajah. Kenapa? Li'annahu asyraful a'dha, karena wajah ini adalah anggota tubuh yang paling mulia. Fa ghairuhu aula, maka dari selain wajah ini diutamakan. Wajah yang memiliki kedudukan paling mulia aja orang-orang muslim ini nunduk, sujud, diletakkan di bawah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, apalagi anggota-anggota yang lain. Jadi justru orang muslim yang tunduk kepada perintahnya Allah Ta'ala, mereka yang akan masuk surga. Nah, mereka masuk surga lagi kenapa? Wa huwa muhsin. Karena orang yang aslama wajahu tadi ini muhsin, orang yang baik. Jadi syaratnya masuk surga pertama Islam, kedua melakukan kebaikan. Muhsin di sini diartikan oleh Imam Jalaluddin. Dua Imam Jalaluddin ini dengan muwahhidun, orang yang bertauhid. Nah, Yahudi, Nasrani yang asli nih kan muwahhidun, orang yang bertauhid, monoteisme. Wong kitabe padha kok. Nah, cuma karena mengalami perubahannya tadi akhirnya, ya, saudara kita dari Nasrani akhirnya ada konsep Trinitas. Itu dimulai kapan? Dimulai pada tahun sekitar 350-an Masehi di daerah Nisea, daerah Turki. Itu dari berbagai madhab orang-orang Nasrani kumpul kemudian menyepakati bahwa Trinitas niku. Nah, sejak saat itu, sebelumnya boten. Makanya ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya hijrah ke daerah Habasyah, daerah Ethiopia sana, itu cocok. Kenapa? Sama-sama tauhidnya, sama-sama beragama tauhid. Tauhid itu mengesahkan Tuhan, bahwa Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Orang yang aslama wajhahu lillah, dan orang yang muhsin, orang yang berbuat baik, orang yang bertauhid, falahu, maka baginya ajruhu inda rabbih, dia mendapatkan ganjaran pahala inda rabbih, di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya ganjaran di sisi Allah Ta'ala itu apa? Thawabu amalihi al jannah, ganjaran dari amal-amal dia yaitu al jannah, surga. Karena mereka muhsin, karena mereka tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, mereka mendapatkan ganjaran surga.
Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun, mereka tidak mempunyai rasa takut. Tidak mempunyai rasa takut 'alaihim, di atas mereka, wala hum yahzanun, juga tidak mempunyai tidak bersedih fil akhirah, di akhirat nanti. Wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai'. Orang Yahudi berkata, laisatin nasara 'ala syai'. Orang-orang Nasrani itu tidak berdiri terhadap sesuatu. Orang-orang cekelani. Ini katanya orang Yahudi menuduh orang Nasrani. Yani mu'taddin bihi wa kafarat bi'Isa. Katanya orang Yahudi, orang Nasrani ini tidak berdiri, tidak punya pegangan, tidak punya pedoman. Wa kafarat bi'Isa, dan orang-orang Yahudi ini kufur terhadap Nabi Isa. Ya. Orang Yahudi katanya ini orang yang Yahudi kufur terhadap Isa. Makanya orang Yahudi, orang Bani Israel itu kebanyakan, mayoritas itu gak percaya karo Nabi Isa. Jadi sampean kalau lihat video-video di YouTube, kalau saudara-saudara kita orang Nasrani membawa salib dan sebagainya, ketahuan mereka di Israel sana ya. Kalau di sini nggak berani. Itu diludahi di depannya. Itu kan banyak video. Kenapa? Karena nggak percaya kok sama Nabi Isa, orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan berkata orang-orang Nasrani, laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi ini tidak mempunyai pegangan, tidak berdiri terhadap sesuatu, yakni mu'taddin bihi, tidak punya pedoman, tidak punya cagak untuk dipegang. Wa kafarat bi Musa, dan orang Yahudi ini kafir terhadap Nabi Musa. Kafirnya gimana? Ya kemarin ayat-ayat sebelumnya, disuruh apa justru melakukan apa. Ditinggal oleh Nabi Musa malah nyembah sapi dan lain sebagainya. Kayak gitu terus kelakuannya orang Yahudi. Wahum, adapun mereka semua al-fariqani, dua kelompok ini Yahudi dan Nasrani, yatlunal kitab, mereka ini padahal membaca kitab. Yang Yahudi membaca Taurat, yang Nasrani membaca Injil. Kalau orang Nasrani baca dua-duanya, Taurat dan Injil, perjanjian lama sama perjanjian baru. Cuma ya beda-beda. Makanya antara Katolik dan Protestan itu gak sepakat. Ini yang dinamakan Bible ini yang mana? Kan ada berapa puluh kitab, itu kan beda kan. Nah, kemudian antar semacam madhab-madhabnya juga beda. Kitabnya jumlahnya berapa itu berbeda. Nah, hal ini gak sepakat. Ini sing termasuk wahyu Tuhan, itu sing gak sepakat mereka. Dan mengalami terjemahannya ini diupdate terus. Nah, ini perspektif orang Islam semacam itu, karena kitab Al-Quran mengatakan semacam itu. Bukan ikut campur terhadap agama mereka. Memang kita mengkaji Al-Quran mengatakan semacam itu. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana mereka merubah-rubah, mentahrif isi ayat-ayat Allah Ta'ala. Nah, mereka dua kelompok ini padahal yatluna alkitab, membaca alkitab, membaca firman Allah, al-munazzala alaihim, yang diturunkan kepada mereka berdua. Fi kitabil Yahudi tasdiqu Isa, di kitabnya orang Yahudi itu tasdiqu Isa, membenarkan bahwa Nabi Isa itu memang nabi. Yang asli mengatakan semacam itu. Wa fi kitabin Nasara tasdiqu Musa, dan kitabnya orang-orang Nasrani itu tasdik kepada Nabi Musa, menceritakan tentang Nabi Musa. Nah, bahkan di dua kitab ini juga menceritakan tentang Nabi Muhammad. Makanya ketika Rasulullah berdagang
ke daerah Syam, ya. Orang pendeta Yahudi, pendeta Nasrani itu wis ngerti sing apik, untungnya ketemu sing apik. Untungnya jumpa dengan pendeta Yahudi dan Nasrani ini yang baik. Dilihat loh, ini kok tanda-tanda kenabian, ini seperti yang diceritakan oleh kitab kami. Begitu tahu bahwa ini adalah nabi, disuruh pulang. Kenapa? Karena meneruskan perjalanan ketemu sama orang-orang Yahudi yang lain, iso dipateni. Kok iso dipateni? Ya karena kelakuannya orang Yahudi semacam itu. Betapa banyak nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Makanya disuruh pulang, pulang. Ya, waktu hijrah, berdagang ke Syam. Jadi mereka kenal betul. Bahkan ayat lain mengatakan apa? Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu kenal sama Nabi itu seperti mereka kenal terhadap anaknya sendiri. Saking jelasnya tanda-tanda yang diceritakan oleh kitab-kitab mereka tentang Nabi akhir zaman. Wal jumlah halun kadzalika, dan jumlah atau kalimat hal kadzalik yang seperti itu, kadzalik kaya mengkono-mengkono mau, ini bentuknya hal, keadaan. Kama qala haula'i, sebagaimana mereka berkata, qala alladzina la ya'lamun, seperti qala berkata alladzina, orang-orang la ya'lamun, yang tidak mengetahui. Mereka ngomong kayak gitu tuh loh, ya. Yang Yahudi ngomong seperti ini, yang Nasrani ngomong seperti itu. Dikatakan kadzalika qala alladzina la ya'lamun. Kok kayak ucapannya orang-orang yang enggak ngerti. Padahal mereka baca kitab. Ngomong kayak gitu tuh loh, kayak orang yang tidak ngerti. Siapa orang-orang yang tidak ngerti? Ai al-musyrikuna minal Arab wa ghairihim, yaitu orang-orang musyrik dari bangsa Arab dan dari bangsa orang-orang selain Arab. Jadi ada orang-orang Arab yang gak ngerti maca kitab, gak ngerti firman-firman Allah Ta'ala. Kalau mereka wajar ngomong semacam itu. Dan ini mereka dikasih Al-Quran, dikasih kitab, dikasih Taurat, dikasih Injil, tapi kok ngomong kayak gitu itu loh. Seperti mereka tidak dikasih kitab. Misla qaulihim, seperti ucapan mereka, yaitu orang-orang musyrik tadi itu yang enggak ngerti itu. Bayanun li makna dzalik, penjelasan terhadap makna lafaz dzalik, yaitu qalu likulli dzinin laisu ala syai'. Mereka orang-orang musyrik itu mengatakan apa? Likulli dzinin laisu ala syai'. Setiap orang yang mempunyai agama sebenarnya mereka ini tidak punya cekelan, tidak punya pedoman. Nah, ini orang-orang musyrik ngomong semacam itu. Fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Fallahu, maka Allah Ta'ala yahkum, memberi hukum, bainahum, di antara mereka semua, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, fima, terhadap apa-apa, kanu yang ada siapa mereka, fihi ing dalam ma yakhtalifuna, yang mereka terjadi perbedaan. Apa yang terjadi perbedaan di antara mereka, Allah itu sudah menetapkan hukum di antara mereka nanti di hari kiamat. Min amriddin, yaitu dari perkara agama, perbedaan dari perkara agama. Fayudkhilu al-muhiqqah al-jannata, fayudkhilu, maka memasukkan al-muhiqqa, orang-orang yang hak, orang-orang yang benar, al-jannata, ke dalam surga. Wal mubtila, adapun orang-orang yang batil, orang-orang yang salah, an-nara, dimasukkan ke dalam neraka. Wa man azlamu, dan siapa azlamu, yang lebih zalim, maksudnya adalah la ahadza azlam,
tidak ada yang lebih zalim. Siapakah yang lebih zalim? Maksudnya itu menegaskan ora ono sing luwih zalim. Mimman mana'a masajidallah, daripada orang-orang mana'a yang mencegah masajidallah, masjid-masjidnya Allah, ayyadhkura fiha, disebut nama-nama, disebut fiha di dalam masjid Allah, ismuhu, nama-namanya Allah. Tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang yang mencegah orang-orang untuk menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya. Mencegah orang-orang untuk berzikir di dalam masjid Allah. Gak ada perbuatan yang lebih zalim kecuali perbuatan ini. Yang dimaksud zikir, yang dimaksud yadhkuruna fiha ismuhu, zikir di dalam masjidnya, menyebut nama-nama Allah Ta'ala dalam ayat ini adalah bisolati wat tasbih, yaitu dengan sholat dan tasbih. Orang dilarang sholat ke masjid, orang dilarang untuk bertasbih di dalam masjid. Nah, ini perbuatan yang zalim. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha fi kharabiha, dalam ngerusak masjid. Ada dua, ya. Yang tadi itu melarang orang untuk zikir, yaitu sholat dan tasbih, dan juga berusaha supaya masjidnya ini rusak. Gak ada perbuatan yang lebih zalim daripada ini. Ngerusaknya dengan cara apa? Bil hadmi, dengan cara merobohkan masjid itu, au at-ta'til, atau membatalkan. Maksudnya orang-orang dibatalkan supaya enggak sholat, enggak bertasbih, enggak wiritan dan sebagainya. Nazalat ikhbaron, turun ayat ini sebagai kabar anir Rum, tentang orang-orang Romawi, alladzina kharabu Baitul Maqdis, yang mereka ini merobohkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang di Israel niku, tembok ratapannya orang Yahudi niku kan kuil Sulaiman, ya. Solomon Temple. Ini kan tinggal sedikit, Pak. Tinggal sedikit. Dan yang itu yang dibuat ratapannya orang-orang Yahudi. Yang sampean kalau lihat video yang begini-gini, nah, itu yang merobohkan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi. Baitul Maqdis tadi itu. Atau ayat ini juga turun, riwayat lain di fil musyrikina, tentang orang-orang musyrik, lamma saddu nabi, ketika mereka menolak Nabi Muhammad SAW, amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, anil bait, tentang Baitul Muqaddas. Ulaika makanu lahum ayadkhuluha illa khaifin. Ulaika utawi wong-wong iku mau kabeh, makana lahum iku ora ana kedue wong iku mau, lahum, ya, bagi orang tadi itu semuanya, ayadkhulaha, masuk ke dalam masjid, illa khaifin, kecuali dengan rasa takut. Yaitu khabarun, ini adalah khabar bimaknal amr. Ayat ini ulaika makana lahum ayadkhuluha illa khaifin, ini kabar tapi maknanya perintah. Perintahnya apa? Ai akhifuhum bil jihad. Orang-orang yang semacam itu takutilah mereka dengan jihad. Jadi orang-orang yang mau merusak masjid, orang-orang yang mencegah supaya orang enggak wiritan dan sebagainya, atau dalam hal ini konteksnya orang-orang Romawi yang merobohkan Baitul Maqdis, itu harusnya akhifuhum bil jihad. Takutilah mereka dengan jihad, lawan mereka. Nah, kayak orang-orang Palestina sekarang ini yang mau merusak, ya, mau merusak Masjidil Aqsa, dilawan. Nah, dengan apa? Dengan jihad. Fala yadkhuluha ahadun aminan, maka mereka tidak masuk masjid ahadun, seorang pun, aminan, kecuali dalam kondisi aman. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka dalam kehidupan dunia khizyun, itu kehinaan, yakni hawanun, ya, tegese kehinaan, bil qatli, dengan apa? Dengan dibunuh, wasabyi, atau
ditawan, wal jizyah atau disuruh bayar pajak. Kehinaan bagi mereka ini. Walahum fil akhirah adzabun azim. Di dunia hina, sedangkan di akhirat adzabun azim. Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Huwa yaitu tegese an-naru, masuk ke dalam neraka. Wa nazala lamma ta'ana al-yahud, dan ketika turun wa nazala lamma ta'ana al-yahud, fi nashil qiblah, dan juga turun ketika orang-orang Yahudi tidak terima fi nashil qiblah, dalam penghapusan kiblat, au fi shalah, atau salat an-nafilah sunnah ala as-salatun nafilah ala rahilah. Ya, ini ketika atau ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi gak terima kiblatnya ini dirubah. Kan tadinya orang Islam, Rasulullah itu kalau sholat menghadap kiblatnya sama kiblatnya orang-orang Yahudi, Baitul Maqdis, tapi kan disuruh rubah tuh menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Atau bisa jadi turunnya ini juga fi sholatin nafilah ala rahilah fi safar, sholat di atas kendaraan ketika berada dalam safar. Haitsuma tawajjahat, ketika ngadep atau menghadapkan wajah. Walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah Ta'ala itu masyriq wal maghrib. Allah itu memiliki al masyriq wal maghrib, timur dan barat. Timur dan barat ini miliknya Allah Ta'ala. Ai al ardu, ya ini bumi ini, kulluha semuanya ini miliknya Allah. Kenapa kok disebut masyriq wal maghrib? Li'annahuma, karena masyriq maghrib, timur dan barat itu nahiyataha, li'annahuma nahiyataha, ya duwe pungkasan akhiran. Sebelah timur sak pucuk-pucuke, maghrib sebelah barat seujung-ujungnya, ini lillah, miliknya Allah Ta'ala. Fa'aina ma tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap, wujuhakum, menghadapkan wajahmu, fi sholat, ketika sholat, bi amrih, dengan perintah Allah, fathamma, maka menghadap, fathamma hunaka, maka itu menghadap ke sana, yaitu menghadap mana? Wajuhullah, wajahnya Allah. Nah, tapi hati-hati nih, harus ditakwil. Takwilnya apa? Qiblatahu, yaitu kiblatnya Allah. Allati radiha, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi gini, orang muslim ini kalau sholat kan menghadap Masjidil Haram, menghadap kiblat. Tapi kalau kita gak ngerti arah kiblat mana, ya, maka kemana saja kita berusaha nonton kompas dan sebagainya lah, isok semacam itu. Tapi kalau gak bisa menghadap kemana saja, fathamma wajhullah, maka kamu menghadap kemana saja, masyrik, maghrib dan sebagainya, timur atau barat, itu hakikatnya menghadap kepada Allah Ta'ala. Fathamma wajhullah, maka di sanalah wajahnya Allah. Nah, yang semacam ini Pak, kalau membaca ayat semacam ini, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah harus ditakwil. Gak boleh memaknai wajah Allah kemudian kita membayangkan ada Allah itu punya wajah. Membaca yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Jangan diartikan Allah Ta'ala itu punya tangan. Yang semacam ini namanya mujassim. Gak boleh kita mengangen-angen Allah Ta'ala punya tangan, punya mata, punya wajah. Ini punya mujassim, akidahnya gak bener. Maka harus ditakwil. Takwilnya apa? Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan pada ayat ini konteksnya adalah al-qiblah allati radiyaha, yaitu arah kiblat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ngadep Ka'bah. Kiblah niku arah. Lek nyembah aku, ibadah kepada Allah, arahkan wajahmu menghadap kiblat, arah kiblat. Nah, jadi harus
Karena ada saudara-saudara kita yang mujassim. Mereka memaknai tangan ya tangan. Allah punya tangan. Allah punya kursi berarti lungguh. Duduknya seperti duduk seperti di singgasana. Ada loh orang yang memaknai semacam itu. Makanya di kita ini diajari apa? Akidah sing bener. Nah, makanya di sifat 20 niku nggih. Salah satu sifatnya Allah niku kan kita niku kan harus kenal sama Allah taala. Ya. Tadi malam niku di acara saya nyampaikan apa? Kenal sama Allah, ma'rifat kepada Allah itu wajib. Wajib. Bagaimana cara kenalnya? Kenalnya itu lewat sifat-sifatnya Allah. Pertama, wujud. Allah niku wujud, ada. Kemudian apalagi? Kidam. Nah, sering diartikan kidam niki dahulu. Ya, kalau wujud niku sifat nafsiyah, cuma sisi tok, Pak. Wujud. Nah, kemudian ada namanya sifat salbiyah, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Nah, ini sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang meniadakan. Kidam dahulu. Nah, ini kita sampean dahulu itu maksudnya apa sih? Adamul awaliyah. Allah itu ada tanpa permulaan. Jadi kalau seumpama ada pertanyaan, kapan Tuhan itu mulai ada? Gak bisa dijawab. Kenapa? Pertanyaannya salah. Sebelum waktu itu ada, Tuhan itu sudah ada. Bi'adamil awaliyah, Tuhan itu ada tanpa permulaan. Jadi kalau ada Tuhan, ono ulang tahun nih, berarti bukan Tuhan. Gitu loh. Nah, ulang tahun nih dewa-dewa misalkan, berarti bukan, dalam keyakinan kita berarti itu bukan Tuhan. Sifatnya Allah yang lain lagi apa? Baqa, kekal. Nah, ini masuk sifat salbiyah, meniadakan. Maksudnya apa baqa? Kekal itu. Adamul akhiriyah. Tidak ada akhirnya. Jadi kalau ada pertanyaan, sampai kapan Tuhan itu ada? Ya guys, dijawab. Pertanyaannya salah. Ya. Karena waktu itu Allah yang menciptakan. Sebelum waktu, sebelum ruang itu ada, Allah itu sudah ada. Waktu niku ciptanya Allah. Kudu kenal sama Allah taala. Mukhalafatahu lil hawadis. Yang namanya Tuhan itu harus berbeda dengan makhluk, dengan sesuatu yang baru. Nah, tangan, wajah, mata, jisim. Jadi alam niki Pak, ini akidah dulu nggih, tak jelaskan akidah. Selain Allah itu disebut dengan alam. Alam ini mempunyai beberapa sifat yang mesti ada. Alam itu pasti ada jauhar, pasti ada jisim, pasti ada arat. Jauhar itu apa? Jauhar itu materi yang paling kecil. Kita ngambil tasbih, dipotong, potong sampai paling kecil. Nah, kalau sekarang mungkin atom niku, materi atom, niku namanya jauhar. Alam apapun itu pasti ada jauharnya. Kemudian alam itu pasti ada jisimnya. Jisim itu ada kumpulan daripada jauhar. Saya niki Pak, ini kumpulan dari banyak jauhar. Ada materi-materi tersusun akhirnya jadi jisim. Punya tangan, punya hidung, punya mata. Nah niku namanya jisim. Kemudian alam ini pasti ada arat. Arat itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dipahami kecuali menempel pada sesuatu yang lain. Contoh, kalau sampai dijelaskan, warna putih itu apa sih? Coba, sampai jawab. Warna putih itu apa? Sampai bingung warna putih. Sampai bisa menjelaskan warna putih kecuali menempelkan warna putih itu terhadap sesuatu. Warna putih niku, kopiane Mas Gopar iki putih. Nah, ditempelkan baru paham sampai warna putih. Warna hitam itu apa sih? Warna hitam itu sampai bingung. Warna hitam itu kayak tembok iki loh. Nah, ketika ditempelkan baru bisa dipahami. Kanan itu apa sih? Kiri itu apa sih? Kecuali ditunjukkan.
diarahkan baru ngerti. Cantik itu apa sih? Ganteng itu apa sih? Itu namanya arad. Semua alam itu punya arad, punya arah, punya sifat dan sebagainya. Allah itu bukan jauhar, bukan jisim, bukan arad. Makanya nggak bisa dimaknai wajhullah, wajahnya Allah. Diartikan ketika sampean mengatakan Allah, kemudian muncul bayangan-bayangan, ini bermasalah akidah sampean berarti. Allah itu mukhalafatun lil hawa. Nah, sifat yang lain lagi, wahdaniyat. Allah itu esa. Allah itu satu. Nah, satunya bagaimana? Gofar yang ini itu kan juga satu, Pak. Gofar ini juga satu. Gofar yang ini sak dunyo, sak alam semesta ini jumlahnya cuma satu juga. Tapi satunya Gofar ini tersusun dari jauhar-jauhar tadi itu. Kalau Allah itu wahdaniyat, wahidun, gak ada saniyun, gak ada salisun, gak ada yang kedua, gak ada yang ketiga. Nah, kalau karena ini masuk sifat salbiyah, maka dia tidak muttasil, tidak munfasil, tidak tersusun terhadap sesuatu yang lain. Itu namanya wahdaniyatnya Allah kayak gitu. Nah, ini harus paham. Nah, kita bisa memahaminya lewat 20 sifatnya Allah Ta'ala. Nah, makanya tadi malam niku saya ceritakan, saya bikin nazam, Pak. Ya, sama seperti Aqidatul Awam. Nah, cuma rojo-rojo gak hafal. Kalau gak salah kayak gini. Ma'rifatum billahi wajibun fa'lam min 'ishrina sifatihi hayya na'lam. Kenal sama Allah niku wajib. Fa'lam, maka ketahuilah. Min 'ishrina sifatihi kafa na'lam. Dari 20 sifatnya Allah Ta'ala, maka cukup kita bisa kenal Allah Ta'ala. Sifat yang 20 itu apa? Ya tadi niku. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan seterusnya. Tuhan itu ora kena ora kudu 20 sifat ini. Dan Allah maka mustahil punya 20 sifat selain ini. Nah, kemudian ada lagi satu sifatnya Allah, jaiz. Sifat jaiz. Apa itu? Tarkul likulli syai'in kafi alihi. Meninggalkan atau melakukan satu perkara. Karepe Gusti Allah. Allah boleh meninggalkan satu perkara. Gak ngelakoni ya gak satu perkara. Sak karepe Allah Ta'ala ya. Nah, niku. Jadi hati-hati terhadap ayat semacam ini. Kalau membaca harus ditakwil. Contohnya Imam Jalaluddin As-Suyuti ini mentakwilkan wajhullah pada ayat ini dengan kiblatuhu, yang dimaksud adalah kiblatnya Allah. Fatamma wajhullah, maka di sanalah kiblat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Innallaha wasi'un adim, innallaha astuni Allah iku wasi'un jembar, yasa'u fadluhu, luas fadilahnya, fadlnya, kulla syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, Allah itu juga zat yang maha mengetahui, bitadbiri khalqih, dengan tentang segala makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Allah itu maha mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma azir rahmah wal barakah sakinah al mutmainnah salam al maghfirah alaina jami'an ya Allah wa ala jami'a ilatina wa ala muassasatina al muawana wa murha بيجز كثيرا من التلامة والتلميذ من أهل العلم والخير وأهل التقى والاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت.
اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار ونعوذ من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي هب لنا الصالحين ربنا نجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة